Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazida Izal Auni, nomor absen 18 dari kelas TE2A. Akan mempresentasikan tugas proyek IoT komunikasi data terkait yang saya ambil, yaitu dengan judul Smart Home dengan sistem optimasi dan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna di rumah tersebut. Oke, yang pertama kita bagi untuk 4 ruang. Yang pertama ada di pintu utama, kemudian ada ruang tamu, dapur, dan garasi depan rumah. Nah, dari semua sistem ini itu terhubung secara wireless ke home gateway yang bisa diatur melalui IoT monitor di smart home. Jadi semua sistem ini masuk ke dalam smartphone dan kita bisa atur semua perangkat IoT ini dengan handphone pengguna. Yang pertama, kita masuk ke sini, teman-teman. Kita tutup dulu semua ke IoT. Oke, kita lupa. Pertama, kita masuk ke smartphone dulu, kemudian ke IoT monitor. IoT monitor, sebentar. Nah, sebelum lebih jauh lagi, tujuan dibuatnya sistem ini itu untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan di rumah-rumah, karena sering terjadi banyak kasus kejahatan seperti orang yang nggak kita kenal masuk ke dalam rumah kita. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya adanya kejahatan maling. Lalu latar belakang dari sistem ini, kenapa saya mengambil sistem ini? Karena jika dilihat dari kejadian yang ada, kita bisa melihat bahwa banyak dari kejadian seperti kasus perampokan rumah. Jadi kita gunakan sistem CCTV dan smart door lock. Jadi kunci pintu pintar yang kita dapat akses di smartphone. Lalu yang kedua, ada kasus terkait lonjakan kenaikan penggunaan energi listrik. Nah, dengan adanya sistem ini itu bisa menghemat listriknya, karena banyak kasus dari orang-orang itu yang ketika menyalakan perangkat elektronik tetapi lupa untuk mematikannya, sehingga seperti lampu, kipas angin yang bisa nyala tanpa disadari, sehingga meminimalisir terjadinya kenaikan kita dalam bayar listrik. Terus yang ketiga ada untuk mencegah bahaya terjadinya kebakaran akibat lalai dalam mematikan kompor. Nah, ini kita bisa cegah dengan adanya sistem alarm kebakaran, atau misal ada percikan api kecil, kemudian kita bisa mengirimkan alarm melalui smartphone dari pengguna. Nah, ketika sedang misal si penggunanya lagi pergi ke warung tetap tinggal masak, nah secara nggak langsung itu masakannya gosong dan bisa berakibat kebakaran. Nah, si alarm ini itu bakal mengirimkan notifikasi atau peringatan kepada pengguna, lalu dari virus blinkernya ini tuh secara otomatis menyiram air di apinya tersebut, sehingga mencegah terjadinya kebakaran. Oke, kita bisa simulasikan, kita ke IoT monitor. Nah, di IoT monitor semua perangkat IoT ini itu udah terkonek di dalam smartphone kita, yang dimana semuanya itu terkoneksi ke home gateway.
Oke, kita ke pintunya smart door. Kita masuk ke smartphone, lalu kita ke IoT monitor, lanjut kita ke sistem pintunya. Nah, di pintunya ini itu kita bisa atur mau dikunci atau dibuka secara otomatis. Ketika kita kunci lock, maka seperti ini. Nah, ini LED merah ini menandakan bahwa sistem itu telah mengunci pintu secara otomatis. Kemudian kita bisa unlock atau membuka pintunya juga melalui smartphone kita, ya seperti ini. Ini udah unlock ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke sini, ke ruang tamu. Ruang tamunya itu kita ada, nah ini kita sudah menyala sendiri. Kita ada jendela pintar, kemudian ada motion detector, kemudian ada sensor suhu, kipas angin, dan lampu. Oke, kemudian kita saat deteksi orang, kita buka sensor suhu, jendela, kemudian ada kipas dan lampu. Nah, 4 benda ini cara kerjanya yaitu ini ditujukan untuk menghemat listrik. Nah, ketika misal nih kita buka jendela, nah jendelanya itu bisa diakses di sini. Ini kita nyalakan dulu motion detector. Nah, seperti ini. Ketika motion detector nyala, maka kipas ini ketika motion detector mendeteksi adanya keberadaan orang, kemudian suhu di ruangan juga panas, maka ini belum nyala, maka kipas akan menyala dengan sendirinya, begitupun dengan lampu. Lampu pun juga akan menyala. Ini lampu juga bisa menyala. Ketika kita buka jendela, ini kan, ini motion detector mendeteksi sehingga kipas itu menyala. Terus kenapa ada 1 garis dan 2 garis? Nah, kalau 1 garis, 2 garis seperti ini itu artinya kecepatan kipas itu high itu tinggi. Misal ada 1 garis seperti ini, 1 garis di dalam ini, artinya kecepatan kipas itu rendah. Kenapa ada 2 versi? Karena saat suhu ruangan itu lumayan dingin, tidak terlalu panas, maka kipas pun bisa dinyalakan dengan kecepatan yang rendah. Sedangkan kalau misalkan udara lagi panas, kipas itu nyala dengan itu kecepatan tinggi. Nah, saat tidak ada keberadaan orang seperti ini, kipas akan mati. Nah, lampu ini bisa kita akses melalui smartphone, kita matikan. Itu tinggal matikan melalui smartphone seperti ini. Nah, kipas pun ikut mati, lampu juga ikut mati. Nah, kemudian jendela kita buka, kita bisa membuka, oh iya, jendela ini tadi waktu jendela dibuka, ini kipas mati dan kipas mati. Nah, kenapa kipasnya masih hidup seperti ini? Karena motion detectornya masih mendeteksi adanya pergerakan. Karena kita kalau simulasi di Cisco itu if conditionnya itu tuh pakai logika, tidak bisa lebih banyak karena cuman pakai kondisi and atau or. Jadi misal nggak bisa langsung banyak kondisi dijadiin satu gitu. Jadi terbatas di situ. Ini. Kemudian kita pindah ke sistem garasi. Nah, sini. Di garasi ini saya kasih beberapa
ada, kita tutup dulu yang dari ruangan tadi. Oke, kita tutup, kita ke pintu garasi, kemudian deteksi gerak, sirene, dan kamera. Nah, kamera di sini itu tuh berfungsi sebagai CCTV. Jadi CCTV itu bisa kita akses lewat handphone. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan, maka sirene akan nyala di sini. Kalau mobil ini tuh sebagai indikasi bahwa ini tuh ada mobil yang bakal masuk. Jadi nanti tuh si garasinya ini tuh membuka sendiri pintunya gitu. Nah, seperti ini. Ketika motion detector ini mendeteksi adanya pergerakan, bentar, ini masih belum nyala. Nah, seperti ini. Motion detector ini mendeteksi adanya gerakan. Maka, nah, sistem pintu garasi ini tuh bakal membuka sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot turun dari mobil lalu membuka pintu garasi. Nah, jadi pintu garasinya itu bisa membuka sendiri kalau ada gerakan. Nah, kalau misal udah ini di sini kan masih on ini, jadi walaupun di sini udah mati tapi di sini masih on, itu ini bakal membuka. Tapi kalau ini udah off, di sini udah off, nah ini tuh pintu udah gak ada gerakan orang di sekitar garasi tersebut, maka pintu garasi di sini itu bakal ketutup sendiri. Di webcam ini bisa mengawasi pergerakan semua yang terjadi. Nah, ketika ada gerakan mencurigakan, ini bisa itu dipantau. Nanti sirene bisa nyala dan pengguna bisa tahu, oh ini ada sinyal, ini ada orang yang nggak dikenal masuk ke dalam rumah dan ada niatan jahat, sehingga dapat diminimalisir risiko tersebut. Kemudian di dapur ini ada error saat saya mau mengambil video, jadi saya kasih alurnya saja. Ini saya kasih smoke detector, lalu ada fire sprinkler, fire monitor, alarm, dan elemen panas. Dan ini tuh kita bisa ganti. Ini kalau seperti itu kan pada saat kondisinya low, jadi apinya kecil lagi memasak. Jadi kalau misalnya ini kita ini ada dua kondisi nih, kondisi saat low dan saat high, apinya gede dan api kecil. Api kecil ini kita asumsikan ketika lagi memasak, jadi fire sprinklernya itu tuh nggak bakal nyiram air gitu. Kita hapus aja. Nah, penting elemennya ini ya, misal nih apinya gede, nanti apinya gede, kemudian fire monitornya itu di sini mendeteksi adanya kebakaran, maka fire sprinklernya ini tuh bakal menyiram apinya. Kemudian alarmnya juga bakal nyala seperti ini. Alarm kalau nyala, kita pasang alarmnya dalam kondisi ini. Nah, ini kalau kita pakai ini, alarmnya nanti nggak nyala. Seperti ini. Nah, kalau alarmnya sudah seperti ini tandanya alarm nyala, berarti ada api yang gede, ngasih tahu ke pengguna bahwa tadi memasak itu belum dimatikan gitu. Oke, kurang lebihnya project saya seperti itu. Kesimpulannya dari ini, pertama, kita bisa meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan di dalam rumah. Walaupun kita berada di luar, kita
masih bisa memantau kondisi di dalam rumah itu seperti apa, dan kita juga bisa menghemat listrik ketika kita lupa mematikan. Jadi smart home yang benar-benar kayak membuat rumah kita itu lebih fleksibel, nyaman, dan lebih aman. Terima kasih. Kalau lebihnya sama mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.